saya Mima Amarullah. Saya bekerja sebagai senior supervisor di PT Electronic City Indonesia. Saya Siti Juhro, ibu dari 2 anak, Fahru dan Paki. Kerjaan saya ibu rumah tangga, juga jadi juru masak di sekolah. Saat ini saya sudah menikah sekitar 18 tahun, tepatnya di tanggal 20 Agustus 2005. Pertemuan pertama itu ya susah diduga sih, maksudnya kita ketemu kan nggak sengaja juga. Kalau ketemunya waktu itu, kalau zaman dulu kan tuh ada tuh namanya keramaian orang jualan obat, ya kan ngumpul tuh orang-orang dari mana jualan obat. Kita kebetulan ya ketemunya pas lagi acara gitu, jadi istilahnya ya tanpa disengaja kebetulan ketemu, ya biasa lah nyapa kayak gitu. Kalau kapannya waktu kita masih sama-sama SMP, kelas 3 SMP, dan itu ketemunya waktu acara ada pasar malam. Kita tuh sama-sama cewek-cewek semua tuh pada main, terus ketemu rombongan dia tuh cowok-cowok, jadi kenalan lah di situ. Dari pertemuan pertama ya kenapa tertariknya, ya satu ya mungkin yang namanya kita juga kan masih muda, masih istilahnya ya pengen kenal banyak orang gitu. Ya kebetulan pas ketemunya sama Cing Uju di momen tersebut, ya kepengen aja gitu istilahnya kejar kenal lebih jauh, lebih dekat, ya gitu aja sih. Dari awal sih belum ya, karena kita cuma berteman gitu, maksudnya belum ada ketertarikan gimana gitu, karena kita cuma ketemu terus berteman lama-lama tuh baru setelah dia istilah kata kita tahu sifat dia lah gitu. Jadi ya mulai itu udah baru agak tertarik. Kalau pertemuan pertama ya kebetulan ya pengen juga tahu rumahnya di mana, tinggalnya di mana, itu kan. Ya kebetulan kan sempat kenalan juga, kenalan namanya, tinggalnya di mana. Nah terus waktu itu kalau nggak salah seingat om itu waktu itu kalau nggak salah pas pulang diantar deh, sempat diantar juga, sempat diantar. Ya cuma nggak sampai rumah, cuma kan wah tahu nih anak sini nih gitu, begitu. Kita masih tetap bareng sama teman-teman waktu awal, jadi nggak sendiri terus pergi, enggak, sampai tahap agak lama lah berteman baru gitu. Ya itu tadi awal ketemu kan nggak langsung pacaran gitu ya, karena kita berteman lama, jalan main sama temen itu juga bareng-bareng gitu, jadinya nggak ada yang ketertarikan gimana. Jadi setelah kita main bareng teman-teman rame-rame, ya barulah kelihatan kan sifat ya, jadinya ya baru ada ketertarikan. Iya, kalau dari awal pertama memang tertarik ya, tertariknya itu memang wah ini kayaknya cewek ini kayaknya enak diajak ngobrolnya gitu. Terus ya dari tutur katanya, tingkah lakunya, wah kayak gini ya mendasari supaya gimana kenal lebih jauh, gitu aja sih. Ya mungkin karena kalau Cing Uju kan orangnya agak keras gitu, kalau Om Amar itu kan agak lembut gitu, jadi ya mungkin di situ ada kecocokan. Ya paling waktu itu kita masih yang suka yang istilahnya main jalan gitu, ya paling kesamaannya di situ. Jadi ya karena kesamaan itu ya janjian terus ya coba kita ketemuan main kemana, ya cuma sekedar ngobrol-ngobrol aja sih. Ya pasti ada ya, karena udah ketertarikan pasti kan ada istilah kata dari sifat, dari hobi kita, emang suka yang mainnya sama, senangnya di pantai gitu kan sama teman-teman bareng gitu. Iya sebenarnya tantangan pasti ada ya, satu kan kita namanya baru kenal gitu kan, ya, keluarganya belum terlalu dekat, ya, otomatis ya saat itu ya kita perlu atur juga nih gimana caranya kayak kira-kira biar istilahnya
kita bisa jalan tapi ya kita nggak ketahuan sama keluarganya, karena kan kita belum yakin kira-kira keluarganya bisa nggak terima kita, apalagi kita kan masih muda-muda. Ya emang kayak gitu, suka istilahnya ngumpet-ngumpet, kita janjian ketemuan. Ya kenapa? Karena memang kita belum saling mengenalkan keluarga ke keluarga. Oh, kalau dari orang tua sih enggak ya, cuma kalau dari kitanya aja gitu. Kita punya istilah kata batas-batas mana yang istilah kata mana yang pantas, mana yang enggak. Jadi emang kita aja yang ngerem-ngerem sendiri itu dari kita. Kalau dari awal ketemu terus berjalannya hubungan, justru malah dibilang nggak intens. Karena apa? Karena ya kita sering banget tuh kepisah jauh gitu. Waktu pas saat ketemu selama beberapa bulan ya kita kepisah karena ya hidup mesti ada pendidikan di sekolahnya gitu kan, tapi jauh pesantren. Terus saya kan ya di sini, cuman ya tetap istilahnya waktu itu kan kita masih zamannya surat tuh, kita surat-suratan ya, tapi ya memang terbatas ketemuannya tuh nggak bisa intens. Hubungannya juga ya paling intensitasnya untuk kirim surat itu nggak sebulan sekali juga. Iya, lebih istilahnya kalau pas lagi pulang pesantren dapat kabar lagi pulang nih, baru kita hubungi, kita telepon ya kan, mana kabarnya. Ya memang nggak intens lah, itu kan untuk jangka waktu panjang sampai kisaran 3 tahun kayak gitu. Oh, kalau waktu itu kalau jalan bareng sih enggak ya gitu, enggak terlalu sering. Cuma ya melalui by phone. Dulu kan pas pada handphone kan, udah ada handphone kan, di rumah juga kan udah pakai telepon rumah gitu kan. Jadi ya by phone. Pasti ada ya, waktu itu kita juga kan baru kenal, terus coba ketemu beberapa kali. Dari hasil jalan kita nih, wah kayaknya nih orangnya enak gitu. Kita kan ingin ada hubungan lebih lah ya, kita utarakan juga istilahnya bahwa kita nih ada hati gitu, kita tuh suka seperti itu ya. Itu sih kita utarakan. Oh iya ada. Iya, kalau awalnya kan dari pihak laki ya, dari Om Amar dulu tuh ngungkapin gitu kan. Oh gini gitu kan. Oh kita ada rasa, ada sayang karena kita suka jalan bareng temen, kelihatan sifat masing-masing gitu kan. Ya ada. Waktunya panjang sih ya, karena ya dari semenjak kenal, terus PDKT, pacaran sampai nikah itu kan jenjang waktunya nggak sebentar. Itu eskalasi waktunya itu sampai kisaran 9 tahun baru nikah. Jadi ya hubungannya ya gimana ya ada sesi-sesi di saat kita intens, dan itu yang mungkin udah di akhir-akhir pas pengen tunangan, pengen nikah. Tapi sebelum itu ya jarang banget istilahnya ketemu, paling nanya kabar ya sesekali gitu. Bahkan ada jeda sampai beberapa lama tuh yang nggak komunikasi sama sekali. Karena kan waktu itu kan memang jarak juga ya, karena Om Amar itu kerjanya beda gitu kan. Kita di sini gitu, jadi nggak terlalu intens juga. Waktunya panjang sih ya, karena ya dari semenjak kenal, terus PDKT, pacaran sampai nikah itu kan jenjang waktunya nggak sebentar. Itu eskalasi waktunya itu sampai kisaran 9 tahun baru nikah. Jadi ya hubungannya ya gimana ya ada sesi-sesi di saat kita intens, dan itu yang mungkin udah di akhir-akhir pas pengen tunangan, pengen nikah. Tapi sebelum itu ya jarang banget istilahnya ketemu, paling nanya kabar ya sesekali gitu. Bahkan ada jeda sampai beberapa lama tuh yang nggak komunikasi sama sekali. Ya pasti itu kan karena dengan mengulur waktu ya, maksudnya dengan berjalannya waktu, pendewasaan gitu kan, dengan juga kegiatan kita masing-masing ya pasti ada. Ya kalau kolaborasi waktu masa pacaran itu ya memang ya kita kalau misalkan perlu apa-apa ya biasanya komunikasi dulu sih. Misalkan kita mau persiapin buat tunangan nih saat pacaran nih,
ya kita komunikasi apa yang mesti kita siapin, terus persiapannya berapa lama sampai ke masa istilahnya terlaksananya gitu. Jadi ya lebih ke planning, komunikasi, planning, ya kita jalanin kayak gitu. Karena kita dulu itu karena memang istilahnya sama-sama menghasilkan gitu, jadi nggak terlalu ketergantungan oh dia harus gini, oh pasangan harus gini, nggak gitu. Jadi istilahnya karena kita emang megang duit sendiri-sendiri ya, maksudnya emang kita usaha sendiri-sendiri, jadi nggak terlalu ketergantungan oh mesti ngasih Cimuju atau Cimuju yang mesti ngasih om gitu, enggak. Kalau waktu pacaran gitu ya, kalau untuk merayakan pencapaian bersama kayaknya jarang ya. Maksudnya jarang itu ya kita karena memang jarak dan tempat yang nggak bisa bareng, jarang banget bareng. Ya paling kalau misalkan pas ketemu bareng kita janjian jauh-jauh hari, nah di saat itulah mungkin kita istilahnya refreshing bareng, istilahnya kita healing bareng. Cuman ya bentuknya ya lebih ke apa namanya, ke ya untuk fresh aja sih, nggak merayakan pencapaian apa-apa. Kalau Om Amar sering, kalau dia tuh pasti kalau misalkan kayak hari tanggal lahir kita tuh dia pasti libur kerja tuh, dia pasti sampai sekarang, sampai anak 2 tuh dia masih kayak gitu dari waktu dia pacaran masih. Untuk pertimbangan cocok atau nggak cocok ya sekali lagi ya memang dari awal saat kita PDKT, saat kita kenal, terus istilahnya perjalannya waktu, ya dari situ sih kita bisa nilai gimana nih istilahnya buat kedepannya seperti apa, apakah kira-kira kita bisa buat jalan bareng atau gimana. Tapi selama ini saya temuin ya alhamdulillah selama itu hal-halnya yang muncul tuh hal-hal yang baik gitu istilahnya, ya jadi yakin wah ini kayaknya bisa nih buat istilahnya kita keluarga sampai panjang sampai jauh gitu. Dari sifat dia aja gitu, maksudnya dari yang sabarnya gitu, maksudnya dari sabarnya dia nungguin kita gitu kan, dari sabarnya dia cara gimana ngatasin kitanya kalau kita marah gitu. Hal itu pastinya ada sih istilahnya ya, satu ekonomi juga. Ekonomi itu kan ya kita kan memang bukan di kelas ekonomi yang sama, cuma ya sekali lagi ya tekad dan tujuannya, istilahnya ya namanya nasib kan bisa berubah ya, selama kita mau berusaha, selama kita istilahnya minat buat wujudin apa yang kita inginkan, ya hal itu nggak mustahil gitu. Nah jadi ya salah satu faktor itu ya kita bisa atasin seperti ekonomi. Nah, terus buat cocokan keluarga, ya sebenarnya keluarga itu ya bagaimana dari kita gitu. Kayak misalkan kita bisa bawa keluarga kita ke pihak perempuan, begitu juga dengan istri kita bisa bawa dirinya ke pihak laki-laki. Jadi ya masing-masing ya menyesuaikan gitu. Ada, pasti ada, karena kan kita segala kita pengen sesuatu itu kan kita harus ngelihat kemampuan kita ya, ngelihat finansial kita lah gitu. Jadi ya sebisa mungkin ya emang kita omongin gitu, maksudnya emang kita diskusiin gitu, apa yang kita mau capai itu karena finansial kita segini, apa yang kita mau capai ya emang harus didiskusiin pasti itu. Untuk keyakinan ya saat ini kita sama-sama punya komitmen istilahnya untuk jenjang yang lebih serius. Saat ini kan ya udah pernikahan itu kan ya memang ya kita masih sama-sama yakin, sama-sama percaya, dan ya kita sama-sama wujudkan gitu, punya misi yang sama untuk keluarga, untuk ya sama-sama capai keluarga yang bahagia gitu. Ya pasti ya dari sifatnya tadi kan, karena dengan berjalannya waktu, karena Cimuju juga kan sama Om juga kan lama ya, masa perkenalannya itu lama, karena istilah kata ada yang di luar kota lah, ada yang kita pernah putus nyambung gitu kan. Jadi
tahun ke tahun pasti ada pendewasaan kan. Jadi itulah yang istilah kata yang jadi patokan kita, buat kita mau serius atau istilah kata ada nggak sih nih, yakin nggak sih nih kita buat ke arah lebih lanjut gitu. Kalau untuk perencanaan ke depan ya pertama ya kita komunikasi berdua. Setelah itu setelah kita dapat satu kata ya kita sampaikan masing-masing ke keluarga kita, istilahnya kita punya minat, kita punya istilahnya tujuan buat berkeluarga. Ya dari keluarga alhamdulillah penerimaannya sangat baik ya, dan kita ya bisa lanjut ke proses untuk pertunangan dan pernikahan. Untuk kebutuhan pribadi ya kita memang terbuka ya istilahnya ya, kepada istri juga kita terbuka memang untuk kebutuhan kita istilahnya dalam kerja, di dalam kita aktivitas itu seperti apa ya, disesuaikan juga sih istilahnya untuk kebutuhan di rumah juga seperti apa ya, kita sama-sama ada komunikasi, kita sama-sama terbuka dan kita ya sama-sama saling ngerti bahwa ini ada kebutuhan yang memang dikurangkan. Untuk tingkat kestabilan hubungan ya alhamdulillah selama kita jalan tidak ada kendala-kendala yang serius sampai saat ini, tetapi istilahnya sama-sama masih punya komitmen untuk ya keluarga, membina keluarga yang baik, membina anak-anak, membina pendidikan yang juga dengan baik. Ya alhamdulillah ya, karena istilah kata karena ya tadi lagi faktor istilah kata selama pendewasaan kita sharing, kita istilah kata kita cerita, kita berbagi, kita apa yang kita mau tuju itu kita omongin baik-baik gitu kan, maksud kita edukasi berdua lah istilah kata dengan finansial kita, dengan keadaan kita. Komunikasi itu sangat penting ya, maksudnya ya kita poin utama itu memang komunikasi dalam hal yang sekiranya perlu kita putuskan bersama ya kita diskusikan, kita ngobrol bersama bagaimana kira-kira penanggulangannya seperti apa. Jadi kalau misalkan kita udah bicara masing-masing udah mengungkapkan pendapatnya ya baru kita ambil jalan buat istilahnya hal ini yang lebih baik, hal ini yang lebih buruk, itu seperti itu ya. Harus ya, pasti ya, karena kita kan setelah menikah kan Cimuju di rumah nih nggak bekerja kan, sedangkan Om Amar kan bekerja, jadi ya pastilah harus, karena kita nggak tahu istilah kata kalau udah nggak komunikasi dengan kita kan kita nggak tahu apa kegiatan dia di luar, ya pasti haruslah komunikasi. Kalau untuk pola rutinitas itu ya lebih ke kegiatan bersama aja sih, kayak misalkan istilahnya istri ada kesibukan di rumah ya kita bantu kesibukannya, misalnya dari kita mengurus rumah tangga, terus mengurus anak-anak, intinya ya kita masing-masing semua berperan gitu, semua ambil alih istilahnya buat bagaimana nih istilahnya supaya semuanya berjalan dengan baik. Kalau untuk rutinitas lain seperti jalan-jalan atau apa itu ya tidak ada plan seperti itu. Yang jelas saat kita ingin kita kayaknya enak nih ajak anak-anak bareng kemana, itu kita baru jalan. Ya ada ya pasti, kayak misalkan ngebantu Cimuju, misalkan Cimujunya lagi kurang fit atau gimana, yang megang istilah kata kendali bantu-bantu nyapu atau istilah kata ngadain makanan, itu kan istilah hal-hal kecil ya, istilah kata yang bisa ngebangun rumah tangga kita tuh jadi ya istilah kata ya harmonis lah istilahnya, tujuannya ke sana. Untuk fondasinya ya paling kita saling terbuka, terus saling jujur dan saling percaya, istilahnya kita sama-sama punya komitmen yang sama, punya visi-visi yang mana membawa keluarga kita menjadi keluarga yang lebih baik, kebaikan untuk kita serta kebaikan buat anak-anak kita semua. Percaya, terus yakin. Ya paling kalau istilahnya yang perlu diperbaiki kayak misalkan waktu buat bersama aja sih, kayak misalkan sekarang ini kan
di dalam pekerjaan itu kita terbatasnya dalam waktu istilahnya buat keluarga, karena masing-masing jam sekian, bulan jam sekian, ya kadang-kadang ada pikiran wah kayaknya waktunya ini kurang nih buat keluarga, ya paling fisik sih gitu. Pasti ada ya, karena setiap masalah kan pasti datang gitu kan, istilah kata dengan kondisi kita baik atau kita lagi nggak baik gitu kan, pasti ada lah gitu. Jadi kita tuh saling lah istilah kata ngoreksi diri kita masing-masing, istilah kata oh kita kekurangan kita gini nih, kekurangan pasangan kita gini nih gitu. Jadi ya harus. Untuk hubungan saat ini ya alhamdulillah kita sama-sama kayak istri saya ya masing-masing terbuka, masing-masing berkomunikasi dengan baik, dan ya alhamdulillah tidak ada istilahnya tidak ada tekanan, tidak ada istilahnya kekurangan, ya semua hal-hal yang menjadi masalah kita bisa atasi dengan baik. Kalau menilai dari segi istilah kata untuk ukuran ya, istilah kata kan kita nggak sama tuh kan, beda kan, setiap orang beda. Cuma ya selagi kita bersyukur istilah kata dengan keadaan kayak gini ya alhamdulillah udah gitu. Iya paling kalau untuk awalnya ya kita lebih lebih pengenalan masing-masing karakter sih istilahnya, misalkan karakter yang satu dengan karakter yang lain gitu, kita coba istilahnya bagaimana jalannya supaya kita bisa jalan bareng-bareng, jika ada kendala-kendala kita selesain bareng-bareng gitu. Kalau untuk dia perasaan jelek itu kayaknya nggak ada sih. Ya dulu kan waktu sebelum menikah kan kita pikir tuh jadi istri harusnya di rumah gitu kan, terus kita nggak bebas, ya ternyata nggak juga. Ternyata istilahnya dari jadi istri di rumah tuh ya nyenengin, menyenangkan, nggak sepikiran kita, dan itu juga nggak dilarang untuk kita kegiatan. Sampai sekarang kan Cing Uju juga kan istilahnya punya kegiatan di luar lah gitu. Jadi nggak ada tuh yang prasangka yang gak enak. Ya untuk prasangka yang seperti itu memang ada benernya juga, ada benernya itu memang untuk manajemen keuangan ekonomi kita bisa lebih terarah. Terus masalah istilahnya kayak kesibukan kita tuh lebih terbantu karena memang ada istri yang ngurus kita, dari pakaian, dari istilahnya rutinitas kita sehari-hari itu ya lebih banyak disupport sih. Ya ada lah, pasti ada. Ya kayak istilah kayak gini kan, dulu kan kita waktu pendekatan juga kan tujuan kita kan untuk bersama gitu kan, pengen bareng gitu kan, ya pasti ada lah istilah kata setelah kita bareng itu ya pastilah istilah kata oh iya ya ini ya yang dulu kita kepengen ini akhirnya terwujud gitu kan, setelah menikah gitu kan. Hubungan yang romantis adalah perjalanan bersama yang penuh warna. Terima kasih telah menyaksikan, dan semoga pesan tentang pentingnya komunikasi dalam hubungan ini dapat menjadi inspirasi bagi yang sudah berumah tangga ataupun yang akan berumah tangga. Jangan ragu untuk berbagi pandangan dan pengalaman kalian di komentar ya. Saya Mufidah Dwi Casnur, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.